Mertuaku tertawa puas saat suamiku talak 3 di depan keluarga besarnya. Sekarang kamu bukan level kita lagi. Keluargamu sudah bangkrut, gak guna lagi. Aku talak 3 kamu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Gita selalu percaya bahwa ketulusan adalah bahasa paling jujur dalam sebuah hubungan. Sejak kecil, ia tumbuh dengan keyakinan itu, bahwa jika seseorang memberi dengan hati bersih, dunia akan membalasnya dengan cara yang adil. Keyakinan itu tertanam kuat, dibentuk oleh didikan orang tuanya yang sederhana namun bermartabat. Ayahnya mengajarkan bahwa harga diri tidak diukur dari jumlah harta, melainkan dari cara seseorang menjaga sikap. Ibunya menanamkan kesabaran sebagai mahkota perempuan. Dari keduanya, Gita belajar menundukkan kepala tanpa kehilangan martabat, memberi tanpa menuntut, dan bertahan tanpa mengeluh. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui sela-sela tirai tipis kamar Gita. Udara masih sejuk, dan rumah kecil yang ditempatinya terasa sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, merapikan jilbab dengan gerakan yang tenang dan terlatih. Tidak ada cermin besar, hanya kaca kecil di dinding yang sudah sedikit buram. Namun Gita tidak pernah mempermasalahkannya. Ia terbiasa menerima apa adanya. Di balik ketenangannya, ada beban yang tidak ringan. Keluarganya pernah berada di posisi yang disegani. Nama ayahnya dikenal, usahanya dulu berdiri kokoh, dan rumah besar yang pernah mereka tempati menjadi saksi masa-masa itu. Namun roda kehidupan berputar. Keadaan berubah perlahan, tanpa suara. Hingga suatu hari mereka harus melepaskan semuanya. Rumah, kendaraan, bahkan sebagian harga diri. Tidak ada skandal, tidak ada kejahatan. Hanya serangkaian keputusan sulit dan keadaan yang tak berpihak. Gita menyaksikan semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat ayahnya tetap bangun pagi meski tak lagi memiliki kantor. Ia melihat ibunya tetap tersenyum meski harus menghitung pengeluaran dengan cermat. Dari situlah Gita belajar satu hal. Hidup bukan tentang seberapa tinggi seseorang berdiri, melainkan seberapa teguh ia tetap melangkah saat jatuh. Ketika Gita menikah dengan Adi, ia membawa bekal keyakinan itu. Ia tidak membawa tuntutan, tidak pula ambisi untuk diistimewakan. Baginya, menjadi istri berarti menemani, dalam senang dan susah, dalam naik dan turun. Adi saat itu tampak sebagai pria yang tepat, pekerja keras, berwawasan luas, dan, yang terpenting, meyakinkan Gita bahwa ia diterima apa adanya. Tidak pernah sekalipun Adi mempertanyakan latar belakang keluarganya saat melamar. Ia bahkan meyakinkan bahwa cinta tidak membutuhkan kesetaraan materi. Namun Gita tidak buta. Sejak awal ia tahu bahwa keluarga Adi berbeda. Cara mereka berbicara, cara mereka menilai, dan cara mereka memandang orang lain selalu berlapis ukuran. Status, harta, relasi, semuanya dihitung, ditimbang, lalu diberi nilai. Gita memilih untuk tidak menaruh prasangka. Ia meyakinkan dirinya bahwa sikap akan mengubah segalanya. Bahwa ketulusan, cepat atau lambat, akan diterima. Hari-hari awal pernikahan berjalan tenang. Gita mengurus rumah dengan penuh perhatian. Ia memasak, membersihkan, dan memastikan Adi selalu pulang ke rumah yang hangat. Tidak ada keluhan, bahkan ketika ia mendengar sindiran halus dari keluarga mertua, tentang rumah yang terlalu sederhana, tentang pakaian yang terlalu biasa, tentang kebiasaan Gita yang dianggap tidak berkelas. Gita memilih diam. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia percaya pada waktunya sendiri. Ia tidak ingin membalas dengan kata-kata yang bisa melukai. Ia tidak ingin menambah api dalam relasi yang sejak awal sudah berbeda. Di matanya, pernikahan bukan arena pembuktian. Ia bukan perempuan yang ingin dipuji karena kemewahan. Ia hanya ingin dihargai sebagai istri, sebagai manusia. Di suatu sore, Gita duduk di ruang tamu kecil sambil melipat pakaian. Tangannya bergerak rapi, pikirannya melayang. Ia teringat pesan ibunya sebelum menikah. Jadilah perempuan yang kuat tanpa harus meninggikan suara. Jika suatu hari kamu diuji, ingat, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang lain. Pesan itu selalu ia simpan, meski saat ini ia belum sepenuhnya memahami maknanya. Gita belum tahu bahwa ketulusannya akan diuji sampai batas paling menyakitkan.
Ia belum tahu bahwa kesabarannya akan dianggap kelemahan. Dan ia belum tahu bahwa dunia yang selama ini ia hadapi dengan senyum, suatu hari akan memaksanya berdiri sendiri, tanpa sandaran, tanpa pembelaan, dan tanpa belas kasihan. Namun untuk saat ini, Gita masih perempuan yang terlalu tulus. Perempuan yang percaya bahwa bertahan adalah bentuk cinta tertinggi. Perempuan yang belum menyadari bahwa tidak semua orang pantas menerima ketulusan tanpa batas. Dan dari ketulusan itulah, kisah ini perlahan akan berubah arah. Adi tumbuh di lingkungan yang mengajarkan satu prinsip sederhana namun keras. Nilai seseorang ditentukan oleh apa yang bisa ia tunjukkan kepada dunia. Sejak kecil, ia terbiasa melihat ayah dan ibunya membicarakan orang lain dengan nada menilai. Siapa yang sukses, siapa yang gagal, siapa yang pantas duduk sejajar, dan siapa yang hanya layak dipandang sebelah mata. Rumah besar tempat ia dibesarkan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol pencapaian yang selalu diagungkan. Ibunya adalah pusat dari semua penilaian itu. Perempuan dengan suara tegas dan tatapan tajam, yang terbiasa mengatur segalanya. Baginya, keluarga adalah investasi sosial. Anak-anaknya adalah perpanjangan reputasi, dan menantu harus menjadi aset, bukan beban. Sejak lama ia menanamkan pada Adi bahwa pernikahan bukan hanya soal perasaan, melainkan soal posisi. Siapa pasanganmu akan menentukan bagaimana orang memandangmu. Adi menyerap semua itu tanpa banyak bertanya. Ia belajar untuk mengejar prestasi, jabatan, dan pengakuan. Ia takut dianggap gagal, takut tidak memenuhi standar yang terus dinaikkan. Ketakutan itulah yang membuatnya bekerja keras, tetapi juga membuatnya rapuh saat berhadapan dengan tekanan keluarga. Saat Adi bertemu Gita, ada sesuatu yang berbeda. Gita tidak pernah menanyakan berapa penghasilannya. Tidak pernah membandingkan pencapaiannya dengan orang lain. Perempuan itu hadir dengan ketenangan yang asing bagi Adi, tenang yang tidak menuntut, perhatian yang tidak mengikat. Untuk pertama kalinya, Adi merasa diterima tanpa syarat. Perasaan itu membuatnya yakin bahwa Gita adalah tempat pulang yang ia butuhkan. Namun Adi tidak sepenuhnya jujur pada dirinya sendiri. Di balik rasa nyaman itu, ada ketakutan yang ia simpan rapat-rapat. Bagaimana reaksi keluarganya nanti? Ia tahu betul bagaimana ibunya menilai latar belakang seseorang. Ia tahu bahwa kesederhanaan Gita akan menjadi bahan perbandingan yang tidak adil. Meski demikian, Adi tetap melangkah. Ia meyakinkan diri bahwa kali ini ia bisa bersikap tegas. Bahwa ia bisa berdiri di sisi istrinya. Awalnya, semua berjalan sesuai harapannya. Keluarga memang tidak langsung hangat, tetapi mereka masih menjaga sikap. Senyum yang dipaksakan, pertanyaan yang dibungkus basa-basi, dan komentar yang terdengar netral. Adi menganggap itu cukup. Ia percaya waktu akan melunakkan segalanya. Namun seiring waktu, sikap keluarga mulai berubah. Setiap pertemuan menjadi ajang perbandingan. Tentang menantu orang lain yang lebih mapan, tentang anak tetangga yang menikah dengan keluarga terpandang, tentang relasi bisnis yang bisa didapat dari sebuah pernikahan. Nama Gita sering tidak disebut, tetapi bayangannya selalu ada di setiap kalimat. Adi mulai merasakan tekanan yang ia kenal sejak kecil. Tekanan untuk membuktikan diri. Tekanan untuk tidak mengecewakan. Ia mendengar ibunya mengeluh bahwa keluarga mereka kini turun level sejak ia menikah. Ia mendengar bisik-bisik tentang bagaimana Adi seharusnya memilih pasangan yang sepadan. Semua itu merayap pelan, namun pasti, ke dalam pikirannya. Di rumah, Adi tetap berusaha bersikap biasa. Namun Gita bisa merasakan perubahan kecil. Nada bicara yang lebih singkat, wajah yang mudah lelah, dan tatapan yang sering kosong. Adi jarang bercerita, seolah ada jarak yang mulai terbentuk. Bukan karena Gita berubah, melainkan karena Adi mulai goyah. Baginya, uang dan status bukan hanya soal materi. Itu adalah bahasa yang dipahami keluarganya. Bahasa yang menentukan apakah seseorang layak dihormati atau tidak. Dan tanpa disadari, Adi mulai menggunakan bahasa itu juga. Meski jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa bahasa itu tidak pernah benar-benar ia setujui. Ia terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ada Gita dengan ketulusan dan kesederhanaannya. Di sisi lain, ada keluarga yang mengukur segalanya dengan angka dan nama besar. Setiap hari, tarik-menarik itu semakin kuat, mengikis keberanian Adi untuk bersikap jujur dan tegas. Adi belum menyadari bahwa pilihannya untuk diam adalah awal dari kehancuran.
Ia mengira kompromi akan menyelamatkan semuanya. Ia tidak tahu bahwa ketika seseorang membiarkan harga diri pasangannya diinjak, ia sedang menyiapkan luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Dan di rumah besar yang penuh kemewahan itu, cinta bukanlah hal yang paling berharga. Yang paling dihargai adalah gengsi. Dan Adi, tanpa sadar, sedang belajar membayar mahal untuk mempertahankannya. Maya selalu tahu bagaimana caranya berdiri di tempat yang tepat dengan senyum yang tepat pula. Sejak muda, ia belajar membaca situasi, menilai orang, dan menyesuaikan diri agar selalu terlihat menguntungkan. Hidup baginya bukan tentang ketulusan, melainkan tentang strategi. Setiap hubungan memiliki nilai, dan setiap kedekatan harus membawa hasil. Ia dan Adi pernah berjalan di jalur yang hampir sama. Bukan sebagai pasangan resmi yang diumumkan ke dunia, melainkan sebagai dua orang yang saling mengisi ambisi. Maya menyukai Adi karena arah hidupnya jelas, karena keluarga Adi memiliki pengaruh, dan karena masa depan yang tampak menjanjikan. Sementara Adi menyukai Maya karena kepercayaan dirinya, kecerdasannya dalam bersosialisasi, dan kemampuannya membuat semua orang terkesan. Namun hubungan mereka berhenti bukan karena cinta yang habis, melainkan karena perhitungan yang tidak lagi seimbang. Saat itu, Maya memilih jalan lain, jalan yang menurutnya lebih cepat dan lebih menguntungkan. Ia tidak pernah menoleh ke belakang, setidaknya tidak secara terang-terangan. Tetapi nama Adi tidak pernah benar-benar hilang dari daftar kemungkinan dalam hidupnya. Ketika Maya mendengar kabar bahwa Adi menikah dengan perempuan sederhana bernama Gita, ia terkejut. Bukan karena cemburu, melainkan karena heran. Baginya, keputusan itu terasa janggal. Adi yang ia kenal adalah pria yang peduli pada citra dan posisi. Ia tidak menyangka Adi akan memilih perempuan yang, menurut penilaian Maya, tidak membawa nilai tambah apapun di mata keluarga besar. Rasa penasaran itu membuat Maya kembali muncul di lingkaran yang sama. Ia tidak datang dengan niat merebut, setidaknya bukan secara terang-terangan. Ia datang sebagai teman lama, sebagai rekan yang kebetulan berada di lingkungan sosial yang sama. Ia membawa sikap ramah, tutur kata terukur, dan penampilan yang selalu tampak pantas. Keluarga Adi menyukainya sejak awal. Maya tahu cara berbicara dengan ibu Adi, tahu kapan harus memuji, dan tahu topik apa yang membuat mereka merasa sejajar. Ia tidak pernah menyinggung pernikahan Adi secara langsung, tetapi kehadirannya sendiri sudah cukup menjadi pembanding yang tidak perlu diucapkan. Di hadapan Gita, Maya bersikap sopan. Senyumnya manis, ucapannya halus. Tidak ada kata kasar, tidak ada sikap terang-terangan yang bisa disalahkan. Namun di balik itu, ada jarak yang sengaja dijaga. Jarak yang membuat Gita merasa kecil tanpa benar-benar diserang. Maya tidak pernah merendahkan secara langsung, tetapi ia pandai membuat orang lain melakukannya. Gita merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan rasa cemburu, melainkan ketidaknyamanan. Maya seperti cermin yang diposisikan terlalu dekat, memantulkan perbedaan yang selama ini berusaha ia abaikan. Namun Gita tetap bersikap tenang. Ia memilih percaya pada suaminya, memilih berpikir bahwa masa lalu adalah masa lalu. Sementara itu, Adi sendiri tidak sepenuhnya nyaman dengan kehadiran Maya. Ada perasaan lama yang belum sepenuhnya mati, bercampur dengan rasa bersalah dan ketakutan. Maya mengingatkannya pada versi dirinya yang dulu. Versi yang berani bermimpi besar tanpa memikirkan siapa yang akan terluka. Maya tidak pernah terburu-buru. Ia mengamati, menunggu, dan mencatat setiap celah. Ia melihat keretakan kecil dalam rumah tangga Adi dan Gita, melihat tekanan dari keluarga, dan melihat kebingungan Adi yang semakin nyata. Semua itu baginya bukan masalah, melainkan peluang. Baginya, masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali menjadi bayangan, bayangan yang perlahan mengambil bentuk, hingga suatu hari berdiri nyata di antara pilihan yang paling sulit. Dari luar, pernikahan Gita dan Adi tampak seperti rumah tangga pada umumnya. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada suara keras yang terdengar hingga keluar rumah. Tetangga melihat mereka sebagai pasangan yang rapi dan sopan, suami yang bekerja, istri yang mengurus rumah. Senyum mereka selalu terpasang ketika bertemu orang lain, seolah segalanya berjalan tanpa celah. Setiap pagi, Gita bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan sederhana, memastikan pakaian Adi sudah rapi, dan rumah dalam keadaan bersih. Tidak ada kemewahan,
Tetapi ada keteraturan yang ia jaga dengan sepenuh hati. Baginya, rumah adalah tempat pulang, dan ia ingin Adi merasakan kenyamanan itu setiap hari. Adi menerima semua itu tanpa banyak komentar. Ia terbiasa pulang ke rumah yang tenang, makan dengan hidangan yang selalu disiapkan tepat waktu, dan tidur tanpa harus memikirkan urusan rumah tangga. Namun di balik kebiasaan yang tampak normal itu, pikirannya sering melayang. Ia membawa pulang beban dari luar, komentar ibunya, perbandingan yang tak pernah berhenti, dan rasa malu yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Gita tidak menuntut cerita. Ia tahu kapan harus bertanya dan kapan harus diam. Ketika Adi menjawab singkat atau hanya mengangguk, Gita memilih tidak memaksa. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk berbagi. Ia tidak ingin menjadi beban tambahan. Sesekali mereka menghadiri acara keluarga besar. Di sanalah semua terlihat baik-baik saja, dengan cara yang paling melelahkan. Gita selalu berpakaian rapi, meski sederhana. Ia menyapa dengan sopan, membantu di dapur tanpa diminta, dan menahan senyum meski sering mendengar komentar yang menyentil. Tentang bagaimana menantu lain datang dengan mobil baru. Tentang liburan ke luar negeri. Tentang investasi dan bisnis yang nilainya disebutkan dengan sengaja. Tidak ada yang secara langsung menunjuk Gita dan berkata ia kurang. Namun perbandingan itu menggantung di udara, berat dan tidak perlu diucapkan. Adi sering berpura-pura tidak mendengar. Ia memilih mengalihkan pembicaraan atau sibuk dengan ponselnya. Diamnya Adi menjadi tameng sekaligus luka kecil yang terus bertambah. Di rumah, Gita tetap menjadi dirinya yang sama. Ia tidak mengeluh tentang keluarga mertua, tidak pula membandingkan Adi dengan suami orang lain. Ia percaya bahwa setiap rumah tangga memiliki ujian, dan tugasnya adalah bertahan dengan cara yang bermartabat. Namun ada saat-saat hening yang sulit dijelaskan. Ketika mereka duduk di ruang tamu tanpa percakapan, atau ketika Adi menatap layar televisi tanpa benar-benar melihat. Jarak itu tidak lebar, tetapi cukup untuk dirasakan. Seperti retakan halus pada dinding, tidak terlihat dari jauh, tetapi nyata bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Gita sesekali bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sudah cukup. Apakah ia kurang berusaha? Atau apakah memang ada standar yang tidak akan pernah bisa ia capai? Pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan, bahkan kepada Adi. Ia memilih menyimpannya sebagai bagian dari kedewasaan. Di mata keluarga Adi, pernikahan ini masih bisa ditoleransi. Belum memalukan, tetapi juga belum membanggakan. Sebuah keadaan sementara yang, menurut mereka, masih bisa diperbaiki jika Adi mengambil keputusan yang tepat di masa depan. Sementara itu, Gita tetap menjalani hari-harinya dengan keyakinan yang sama, bahwa kesabaran akan menemukan jalannya sendiri. Ia belum tahu bahwa ketenangan yang ia jaga bukanlah tanda keselamatan, melainkan jeda sebelum badai. Hari-hari pernikahan Gita dan Adi berjalan dengan rutinitas yang tampak biasa. Namun tekanan dari keluarga Adi perlahan mulai terasa seperti bayangan yang mengikuti setiap langkah mereka. Semua dimulai dari komentar ringan yang lama-lama berubah menjadi kritik terbuka, terutama soal kondisi keuangan keluarga Gita. Suatu sore, saat mereka hadir di rumah keluarga besar Adi untuk makan malam, suasana terasa hangat di permukaan, tetapi penuh ketegangan di balik senyum yang terpaksa. Ibu mertua menatap Gita dari atas ke bawah dengan mata yang menilai, lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Gita, kalau keluarga kalian dulu masih mapan, tentu pernikahan ini akan lebih seimbang, ya?" Gita menelan ucapan itu tanpa suara, menundukkan kepala, dan membalas dengan senyum sopan. Adi, yang duduk di sampingnya, tampak canggung. Ia tidak terbiasa menahan komentar ibunya, tetapi kali ini, ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ia tahu, di mata ibunya, uang adalah ukuran segala-galanya, harga diri, kesetaraan, dan bahkan cinta. Hari-hari berikutnya, komentar-komentar kecil itu semakin sering terdengar. Saudara-saudara Adi membandingkan apa yang Gita bawa dari keluarganya dengan menantu lain. Mobil, rumah, pekerjaan, dan bahkan akses ke lingkaran sosial yang mereka anggap penting. Gita, yang terbiasa hidup sederhana dan mandiri, mulai merasakan beratnya dunia yang mengukur manusia dengan uang. Adi mulai terseret oleh tekanan itu. Ia merasa malu memiliki istri yang tidak selevel di mata keluarga besar. Setiap kali ada acara keluarga, ia merasa seperti harus membela Gita atau menutupi kekurangan mereka. Rasa bersalah bercampur malu,
membuatnya sulit berbicara dengan tenang. Ia mulai merasa terjebak di antara cinta pada istrinya dan kebutuhan untuk memenuhi ekspektasi keluarga. Sementara itu, Maya diam-diam memperhatikan situasi ini. Ia menyadari retakan kecil yang mulai muncul. Senyumnya selalu terselip ketika Adi menatap Gita dengan mata yang ragu-ragu, dan ia mulai membayangkan peluang yang mungkin terbuka di masa depan. Bagi Maya, uang dan status bukan sekadar materi. Itu adalah alat untuk mengatur, menekan, dan menguasai orang lain. Bagi Gita, situasi ini adalah ujian kesabaran. Ia merasakan bahwa nilai dirinya tidak lagi dilihat dari apa yang ia lakukan atau siapa dirinya, melainkan dari seberapa banyak yang bisa ditunjukkan keluarganya. Ujian itu tidak mudah. Ia harus menghadapi ejekan terselubung dan komentar pedas sambil tetap menjaga martabat, karena ia percaya bahwa harga diri bukan untuk diukur oleh orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri. Namun tekanan itu mulai memengaruhi Adi. Ia jarang tersenyum di rumah, sering terlihat gelisah, dan mulai membandingkan hidupnya dengan standar keluarga yang semakin tinggi. Ia merasa terperangkap, tetapi tidak berani mengungkapkan kebingungannya kepada Gita. Sebaliknya, Gita tetap bersikap tenang, bahkan ketika rasa sakit perlahan menyusup ke hatinya. Pada titik ini, harta bukan lagi sekadar benda. Ia telah menjadi ukuran harga diri, simbol penerimaan, dan alasan untuk menilai cinta. Dan tanpa mereka sadari, tekanan ini sedang menyiapkan konflik yang lebih besar. Konflik yang akan menguji ketulusan, kesabaran, dan keberanian Gita dalam menghadapi keluarga yang tidak pernah puas. Gita mulai menyadari bahwa dalam dunia yang mengukur manusia dengan angka dan status, ketulusan dan hati yang baik tidak selalu cukup. Dan ia harus memutuskan, apakah ia akan terus bertahan dalam bayang-bayang penilaian itu, atau mempersiapkan diri untuk menghadapi badai yang lebih besar yang segera datang. Tekanan dari keluarga Adi semakin terasa nyata setiap harinya. Sekilas, semua terlihat normal. Senyum yang dipaksakan, sapaan sopan, acara keluarga yang dihadiri tanpa komplain. Namun di balik itu, Gita merasakan dirinya perlahan terjepit, seperti hewan yang terpojok dalam kandang yang tak terlihat. Setiap pertemuan keluarga kini selalu diwarnai komentar-komentar halus namun menusuk. Kalau keluarga kalian masih kuat, tentu pernikahan ini akan lebih mulus, kata salah satu bibi, sambil menatap Gita dengan tatapan yang sulit diartikan. Tapi jangan khawatir, kan Adi pasti bisa mengimbangi. Tambahnya, seolah menyiratkan bahwa Gita tidak cukup baik untuk keluarga mereka. Adi, di sisi lain, mulai menunjukkan perubahan sikap yang halus namun signifikan. Ia tidak lagi melindungi Gita seperti dulu, tidak lagi membela atau menenangkan. Sekadar senyum tipis di acara keluarga atau anggukan singkat di rumah, kini menjadi kebiasaan. Ada rasa canggung dan ketidaknyamanan yang perlahan mengikis rasa percaya diri Gita. Maya hadir di setiap momen itu, selalu tersenyum manis, berbicara dengan nada hangat, dan membuat keluarganya merasa nyaman. Kehadirannya seolah menjadi ukuran bagi Gita. Bandingannya yang diam-diam selalu dibandingkan, meskipun tidak pernah diucapkan. Maya tidak perlu menyerang. Karena setiap kata dan tindakan kecil sudah cukup membuat Gita merasa kurang. Gita mulai merasakan dunia yang semula ia anggap aman menjadi asing. Kebaikannya tidak lagi cukup. Ketulusannya mulai dipandang sebagai kelemahan. Setiap kali ia mencoba menegakkan diri, komentar keluarga terasa seperti jarum kecil yang menancap perlahan. Ia belajar menelan sakit hati, menahan emosi, dan tetap tersenyum. Namun di balik itu, ia merasakan kepedihan yang sulit ia ungkapkan. Di rumah, Gita mencoba berbicara dengan Adi. Ia menanyakan hal-hal sederhana, bagaimana hari-harinya, apakah ada masalah di kantor, atau sekadar berbagi cerita. Tapi jawaban Adi sering singkat, bahkan dingin. Ia mulai melihat jarak yang tak kasat mata antara mereka, bukan hanya karena tekanan keluarga, tetapi juga karena rasa malu dan ego yang mulai mempengaruhi Adi. Pada titik ini, Gita merasa dunia di sekelilingnya mulai menutup. Ia bukan hanya menghadapi keluarga yang menilai, tetapi juga suami yang ragu, dan bayangan Maya yang selalu hadir. Ia mulai menyadari bahwa ketulusan dan kesabaran mungkin tidak cukup untuk menghadapi tekanan yang begitu sistematis. Tetapi Gita tetap memilih diam. Diamnya bukan karena lemah, melainkan karena ia sedang mengumpulkan kekuatan. Setiap ejekan, setiap sindiran, setiap tatapan yang merendahkan, ia simpan sebagai bahan pelajaran. Ia tahu, suatu hari semua itu akan kembali padanya. Tetapi kali ini,
dalam posisi yang jauh berbeda. Dalam kesunyian malam, Gita menatap langit-langit kamar, merasakan tekanan yang semakin berat. Namun di dalam hatinya tumbuh tekad yang kuat. Ia tahu, perlahan ia mungkin didorong ke sudut. Namun sudut itu bukan akhir. Sudut itu adalah persiapan. Untuk momen ketika ia akan berdiri, bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai perempuan yang menentukan arah sendiri. Dan di sisi lain, keluarga Adi mulai merasa nyaman dengan posisi mereka. Mereka percaya Gita adalah istri yang bisa diperlakukan semaunya. Seorang perempuan yang akan terus menahan diri. Mereka belum tahu bahwa ketulusan Gita bukanlah tanda kelemahan, melainkan tabungan kekuatan yang kelak akan mengguncang mereka semua. Hari itu terasa berbeda. Gita dan Adi diundang ke rumah keluarga besar Adi untuk sebuah jamuan makan malam. Di luar, lampu gantung rumah itu memancarkan kilau hangat, musik lembut terdengar dari ruang tamu, dan aroma masakan khas keluarga menguar. Dari permukaan, segalanya tampak biasa, ramah, sopan, dan penuh tawa. Namun bagi Gita, setiap langkahnya terasa berat, karena ia tahu bahwa di balik senyum itu tersimpan penilaian yang tajam. Begitu sampai, Gita disambut dengan senyum manis Maya, yang tampak lebih bersinar dari biasanya. "Gita, kamu selalu tepat waktu ya, aku senang bisa melihatmu lagi," ujar Maya dengan nada ramah, yang terdengar seperti pisau berlapis sutra. Gita membalas senyum itu, tenang, tetapi hatinya menegang. Ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Tatapan keluarga Adi yang diam-diam menilai, menimbang, dan membandingkan. Tidak lama setelah duduk di meja makan, pembicaraan mulai mengalir, ringan di permukaan tetapi menusuk jika diperhatikan lebih dalam. Kalau keluarga Gita masih memiliki bisnis seperti dulu, pasti bisa mendukung pernikahan ini lebih lancar. "Ya?" kata salah satu bibi dengan nada setengah bercanda. Semua orang tertawa, termasuk Adi. Gita menelan rasa sakit itu, menundukkan kepala, dan tersenyum sopan. Tertawa mereka, yang seharusnya hangat, justru terasa menusuk. Adi sendiri mulai gelisah. Ia menyadari bahwa tawa itu bukan sekadar candaan, melainkan bentuk penilaian yang terselubung. Namun ia tetap diam, takut menghadapi ibunya atau menantunya sendiri dengan kata-kata yang mungkin akan membuat situasi semakin tegang. Gita menatapnya sebentar, mencari pengertian, tetapi Adi hanya tersenyum tipis dan menundukkan kepala. Maya duduk di seberang Gita, menaruh tangan dengan anggun di atas meja, sambil menatapnya seolah ingin mengingatkan, "Lihatlah, kamu berbeda dari kami." Kehadiran Maya seperti cermin, memantulkan segala kekurangan yang dirasakan Gita oleh keluarga Adi. Senyum Maya hangat di luar, tapi tajam di dalam, mengingatkan Gita bahwa ia adalah orang lain dalam dunia mereka. Tertawa yang terdengar dari keluarga Adi makin terdengar keras ketika seorang sepupu mulai membahas perbandingan antara menantu lama dan Gita. "Kalau menantu kami sebelumnya sudah bisa membeli mobil mewah di usia muda. Tapi sekarang," sepupu itu berhenti sejenak, menatap Gita dengan ekspresi setengah mengejek. Semua orang tertawa, seolah Gita tidak ada di sana. Gita menundukkan kepala, menahan rasa sakit, dan tetap tersenyum. Ia tidak membalas. Ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya sekarang tidak akan mengubah pandangan mereka. Kesabaran dan ketenangannya menjadi perisai, meski hatinya terluka. Di balik senyum itu, Gita merasakan api kecil tumbuh, bukan dendam, tetapi tekad. Tekad bahwa suatu hari, semua yang merendahkannya akan melihat siapa sebenarnya ia. Adi pun mulai merasa bersalah. Ia sadar bahwa keluarganya telah melewati batas. Tetapi budaya dan tekanan keluarga terlalu kuat untuk dilawan sendirian. Ia hanya bisa menatap Gita, berharap ia tidak terluka terlalu dalam. Namun Gita menatap kembali dengan tenang, menyiratkan bahwa ia mampu menanggung lebih dari yang bisa Adi bayangkan. Malam itu berakhir. Namun tawa yang menyakitkan itu tetap bergema di telinga Gita. Ia menyadari satu hal, perlakuan mereka bukan sekadar ejekan kecil, melainkan pengukuran terhadap siapa dirinya, bukan sebagai istri, tetapi sebagai perempuan yang dianggap tidak selevel keluarga Adi. Di perjalanan pulang, Gita duduk di samping jendela mobil, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Hatinya tenang di luar, namun di dalam ada tekad yang semakin kuat. Ia akan membuktikan bahwa ketulusan dan kesabaran bukanlah kelemahan. Suatu hari, tawa yang menyakitkan itu akan berubah menjadi keheningan yang penuh penyesalan bagi mereka yang telah menertawakannya.
Hari itu seolah dirancang untuk menjadi ujian paling kejam dalam hidup Gita. Sebuah acara keluarga besar Adi digelar di rumah megah mereka. Pertemuan tahunan yang selalu ramai dengan kerabat, tetangga, dan kolega bisnis. Di permukaan, semuanya tampak normal. Lampu kristal yang berkilau, meja panjang penuh hidangan, dan senyum yang terlatih di wajah setiap orang. Namun bagi Gita, setiap langkah di lantai marmer itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya menampilkan ketenangan yang dipaksakan. Ia tahu bahwa hari ini, lebih dari sebelumnya, ia akan menjadi pusat perhatian, bukan karena keberhasilan atau prestasinya, tetapi karena ketidakmampuannya memenuhi standar keluarga Adi. Acara berjalan seperti biasa hingga akhirnya Adi berdiri. Suasana yang tadinya ramai mulai hening. Semua mata tertuju padanya. Gita bisa merasakan detak jantungnya meningkat, tapi ia tetap tegap, mencoba menahan ketegangan yang menguasai seluruh tubuhnya. Adi membuka suara dengan nada tegang. Gita, aku talak 3. Semua orang terdiam sejenak, lalu keheningan itu berubah menjadi kepanikan. Mata Gita melebar, seolah dunia runtuh dalam 1 detik. Ia menatap Adi, tidak percaya, mencari alasan, mencari kata yang mungkin akan membatalkan keputusan itu. Tapi kata-kata itu sudah keluar. Talak 3 kali, dalam 1 napas yang dingin dan tajam. Ibu mertua, yang duduk di kursi utama, tersenyum puas. Suara tawa yang biasanya terdengar ringan kini berubah menjadi ejekan terbuka. Sekarang kamu bukan level kita lagi. Keluargamu sudah bangkrut, gak guna lagi. Keputusan yang tepat, putraku. Teriaknya, seakan menegaskan bahwa penghancuran ini adalah hadiah atas kesalahan Gita selama ini. Gita terdiam. Rasa sakit bukan hanya karena perkataan itu, tetapi karena penghinaan yang dilontarkan di depan semua orang. Saudara, sepupu, bahkan tetangga yang hadir. Hatinya remuk, tetapi ia menahan air mata. Ia tahu, jika ia menangis, mereka akan semakin puas. Jika ia berteriak, mereka akan semakin menang. Maya duduk di seberang ruangan, menatap dengan senyum tipis. Tidak ada kata, hanya tatapan yang penuh arti. Lihat, apa yang kubilang? Dunia ini bukan milikmu. Senyum itu menyayat hati Gita, tapi juga menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Sebuah api yang selama ini ia simpan dengan rapi, kini mulai membesar. Adi berdiri kaku, wajahnya memerah karena emosi dan tekanan keluarga. Ia merasa benar-benar menaklukkan Gita di hadapan semua orang, tetapi di dalam hatinya, ada rasa ragu yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia tidak sadar bahwa setiap kata dan tindakan yang ia lakukan hari ini akan menjadi awal dari kehancuran dirinya sendiri. Gita perlahan menarik napas, mencoba menenangkan diri. Ia menyadari satu hal, harga dirinya dihancurkan bukan karena ia lemah, tetapi karena mereka yang menilai dan menghakimi tidak memahami siapa dirinya sebenarnya. Ia memilih diam, karena saat ini diam adalah senjata. Senjata yang tidak bisa diraba, tetapi efeknya akan terasa ketika waktunya tiba. Hari itu berakhir dengan semua orang terkesima melihat keberanian Gita yang tetap tenang. Talak 3 telah diucapkan, ejekan telah dilemparkan, tetapi air mata dan tangisan yang mereka tunggu tidak muncul. Di dalam hatinya, Gita menyimpan satu tekad. Suatu hari, mereka akan tahu siapa sebenarnya perempuan yang mereka rendahkan. Dan pada hari itu juga, dunia Gita berubah. Dari perempuan yang terlalu tulus dan sabar, ia perlahan mulai menyiapkan diri untuk membalikan keadaan. Tanpa kemarahan yang buta, tanpa dendam yang buta, tetapi dengan perhitungan yang matang. Dunia yang menghancurkan harga dirinya hari ini, akan menjadi saksi kebangkitan yang tak pernah mereka duga. Gita pulang dari rumah keluarga Adi dengan langkah berat. Namun hatinya tidak hancur sepenuhnya. Ia tahu apa yang terjadi hari itu. Talak 3 di depan semua orang, ejekan ibu mertua, tawa menyakitkan keluarga besar, dan tatapan puas Maya, bukan sekadar penghinaan, tetapi sinyal bahwa dunia yang selama ini ia percaya penuh keadilan, ternyata tidak berpihak padanya. Sesampainya di rumah, ia menutup pintu dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan yang meledak. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap sekeliling rumah yang sederhana, dan menarik napas panjang. Inilah rumahnya sekarang, bukan rumah mewah, bukan tempat untuk dipuji, tapi tempat di mana ia bisa berpikir, merencanakan,
dan menata diri tanpa pengaruh orang yang menghina. Gita duduk di sofa, tangannya menggenggam kain jilbab yang sudah ia kenakan sejak pagi. Ia tahu banyak orang akan menilai kelemahannya karena diusir dan ditalak di hadapan umum. Tapi bagi Gita, ini bukan akhir. Ini adalah permulaan. Permulaan dari babak baru. Babak di mana ia harus berdiri sendiri, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa ketulusan dan keberanian bisa lebih kuat daripada ejekan dan hinaan. Hari-hari berikutnya, Gita mulai menata hidupnya kembali. Ia menyadari bahwa keluarga Adi dan Maya mungkin telah menang dalam hal materi dan status, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mengambil kemuliaan yang ia miliki. Integritas, keteguhan hati, dan harga diri yang tidak tergantung pada persetujuan orang lain. Ia menolak menjadi perempuan yang menangis, mengemis, atau merendahkan diri demi diterima. Setiap langkah Gita kini diwarnai perhitungan yang matang. Ia mulai meninjau kembali semua aset dan kemampuan yang ia miliki, tersembunyi selama ini karena fokus pada ketulusan dan pengorbanan. Ia sadar, dunia akan mengukur manusia dengan uang, status, dan koneksi, tetapi ia juga memiliki kekuatan yang tidak terlihat oleh mereka. Kemampuan untuk bangkit, merencanakan, dan membuat kejutan yang tidak mereka duga. Adi? Ia kini berada di posisi yang tidak nyaman. Ia menyadari bahwa tindakan hari itu, mengikuti tekanan keluarga dan menalak Gita, bukanlah kemenangan. Ada kekosongan yang tidak bisa ia isi, ada rasa bersalah yang menghantui setiap langkahnya, dan ada bayangan Gita yang tidak lagi diam, tetapi mulai bergerak, menyiapkan jalan untuk membalikkan keadaan. Maya tetap hadir di lingkungan sosial Adi, tersenyum manis, percaya bahwa Gita sudah kalah. Namun Gita tidak lagi berada di posisi yang bisa diintimidasi. Setiap strategi, setiap gerakan, bahkan setiap kata yang akan ia ucapkan kelak, kini akan disusun dengan cermat. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membuktikan, perempuan yang diusir bukan berarti menyerah. Dalam diamnya, Gita menatap foto lama keluarganya, ayah, ibu, dan kenangan masa lalu. Ia tersenyum tipis, menahan air mata yang hampir jatuh. Ini bukan waktu untuk menangis. Ini waktu untuk bangkit. Waktu untuk menunjukkan bahwa ketulusan, kesabaran, dan tekad yang dibangun dari dasar yang benar, akan mampu mengubah permainan yang selama ini dimenangkan oleh mereka yang mengukur segalanya dengan uang dan status. Dan dengan itu, Gita mulai menyusun langkah pertamanya. Langkah yang akan membuat semua orang, terutama keluarga Adi dan Maya, terkejut. Karena perempuan yang diusir hari ini bukanlah perempuan yang menyerah. Ia adalah perempuan yang sedang membangun kekuatan untuk menuntut keadilan dengan cara yang paling tak terduga. Hari-hari setelah Gita diusir terasa sunyi, tapi bukan tanpa arah. Setiap pagi, ia duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana, menatap jendela, dan memikirkan jalan keluar dari segala tekanan dan hinaan yang diterimanya. Ia menyadari bahwa selama ini, banyak kebenaran disembunyikan, baik oleh keluarganya sendiri maupun oleh Adi. Salah satu kebenaran yang paling menyakitkan adalah tentang apa yang sebenarnya dimiliki keluarganya. Keluarga Adi selama ini melihat mereka seolah miskin dan tak berarti. Namun kenyataannya, Gita dan keluarganya memiliki aset tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun. Rumah, lahan, dan usaha yang telah lama dikelola diam-diam kini mulai menjadi senjata dalam perencanaan Gita. Ketika orang-orang menertawakannya, mereka tidak tahu bahwa perlahan, Gita sedang mempersiapkan posisi yang jauh lebih kuat daripada yang mereka duga. Selain itu, Gita juga menyadari betapa banyak informasi yang sengaja tidak disampaikan kepadanya oleh Adi, atau bahkan diputarбalikan oleh keluarga Adi. Segala tekanan, ejekan, dan hinaan yang ia terima bukan hanya soal perbedaan status, tetapi juga manipulasi yang dirancang untuk membuatnya terlihat lemah dan tidak berdaya. Ia kini mengerti bahwa ketulusan dan kesabaran yang ia tunjukkan selama ini disalahartikan sebagai kelemahan. Maya, bayangan dari masa lalu Adi, juga menjadi bagian dari rahasia yang tersembunyi. Kehadirannya tidak hanya sekadar kebetulan. Ia dan keluarga Adi sudah lama menilai Gita sebagai ancaman karena ketulusan dan integritasnya. Namun mereka tidak tahu, Gita bukan tipe perempuan yang mudah dihancurkan oleh kata-kata atau tatapan sinis. Ia diam, mengamati, dan merencanakan langkah yang akan membalikkan keadaan. Di malam yang tenang, Gita menulis catatan di buku harian lamanya. Setiap kata yang ia tulis adalah strategi. Setiap kalimat adalah pengingat, aku bukan siapa-siapa yang bisa direndahkan. Aku memiliki kekuatan yang mereka tidak tahu. Aku akan tunjukkan, tapi bukan dengan kemarahan,
melainkan dengan kebenaran yang mereka sembunyikan dari mataku. Dan perlahan, kebenaran itu mulai tersusun rapi. Informasi tentang aset keluarga, koneksi lama, dan peluang yang selama ini tidak diungkapkan menjadi pondasi yang kokoh. Ia tahu bahwa saat waktunya tiba, semua yang merendahkannya, terutama ibu mertua, Adi, dan Maya, akan terkejut. Mereka akan menyadari bahwa perempuan yang mereka anggap lemah dan tak berguna, sebenarnya memiliki kendali atas hal-hal yang selama ini mereka remehkan. Hari itu menjadi titik balik bagi Gita. Ia menyadari bahwa ketulusan bukan berarti kebodohan, dan kesabaran bukan berarti pasrah. Semua ejekan, semua hinaan, dan semua talak yang diterimanya hanyalah jeda sebelum ia menampilkan kekuatan yang selama ini disembunyikan. Dan di balik senyum tenang Gita, tersimpan satu janji. Suatu hari, semua orang yang menertawakannya akan menyadari kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada tempat untuk mereka menyembunyikan rasa bersalah dan penyesalan mereka. Maya tersenyum puas ketika melihat perkembangan terakhir dalam kehidupan Adi dan Gita. Ia tahu betul bahwa setiap langkah kecil Gita dihadapkan pada tekanan keluarga, ejekan, dan hinaan, sedangkan dirinya selalu tampil sempurna di mata keluarga Adi. Kehadirannya selalu tampak penting, bernilai, dan menonjol. Seolah tanpa sadar membuat Gita terlihat lebih kecil di setiap kesempatan. Adi, di sisi lain, mulai goyah. Ia merasa terjebak antara rasa bersalah terhadap Gita dan tekanan dari ibunya. Ia merasa perlu membuktikan loyalitasnya pada keluarga, dan disinilah Maya memanfaatkan kesempatan. Dengan tutur kata lembut dan senyum manis yang selalu menenangkan, Maya perlahan mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Gita, ruang yang kini dipenuhi rasa sakit, keraguan, dan kesunyian. Maya mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Adi. Ia menemaninya ke kantor, berbicara seakan menjadi pendengar yang sempurna, memberi nasihat yang tampak bijaksana, dan selalu hadir di setiap acara keluarga dengan sikap ramah yang sulit ditolak. Ia tahu bagaimana membuat Adi merasa nyaman dan dihargai, sesuatu yang selama ini hilang di antara ketegangan dan diam Gita. Keluarga Adi pun mulai menyambut Maya dengan hangat. Setiap kali Gita hadir, Maya selalu ada di samping Adi, menampilkan diri sebagai sosok yang lebih sepadan, lebih berkelas, dan lebih mampu mengimbangi status keluarga. Ibunya tersenyum puas, melihat putranya tampak rileks ketika bersama Maya, sementara Gita, yang selama ini berusaha bertahan, kini semakin terlihat tidak cukup di mata mereka. Maya tahu betul bagaimana memainkan peran ini. Ia tidak pernah menyerang Gita secara langsung. Semua yang dilakukannya adalah subtil, menempatkan diri sebagai pilihan yang lebih mudah dan diterima oleh keluarga. Ia tahu bahwa Adi, yang ragu dan lemah dalam menghadapi ibunya, akan secara otomatis terbawa arus ini. Adi mulai membandingkan. Tanpa sadar, ia merasa lebih nyaman dengan Maya, lebih percaya diri, dan lebih dihargai. Ia lupa bahwa perasaan itu muncul karena pengaruh eksternal, bukan dari hatinya sendiri. Maya hanya menunggu momen yang tepat untuk menguatkan posisi itu, dan momen itu kini hampir tiba. Gita, di sisi lain, masih diam. Ia menatap dari kejauhan, mengamati setiap gerakan, setiap interaksi, dan setiap komentar yang dilemparkan oleh keluarga maupun Maya. Ia menyadari bahwa Maya telah mendapatkan apa yang diinginkan. Posisi di hati Adi dan penerimaan dari keluarga. Tapi Gita juga tahu satu hal. Kemenangan Maya saat ini hanyalah sementara. Ia belum tahu bahwa perempuan yang tampak kalah dan tersudut ini diam-diam sedang menyiapkan strategi yang akan membalikkan keadaan. Dan di balik senyum Maya yang menawan, tersimpan rasa percaya diri yang tinggi. Percaya bahwa tak ada yang bisa menghalanginya mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun ia belum menyadari bahwa Gita bukan perempuan yang mudah dipermainkan. Sabar, ketulusan, dan tekad Gita kini bertransformasi menjadi kekuatan yang perlahan membangun jalan bagi pembalasan yang tak terduga. Hari itu, Maya mungkin merasa menang. Tapi bagi Gita, hari itu hanyalah awal dari babak baru. Babak di mana kesabaran dan perhitungan akan membalikan tatanan yang selama ini dikuasai Maya dan keluarga Adi. Hari-hari setelah Maya menang, terasa seperti kemenangan yang menipu. Keluarga Adi semakin nyaman melihat Gita tersudut. Adi semakin goyah, dan Maya semakin percaya diri. Tapi Gita diam. Ia terlihat tenang, bahkan tenang secara luar biasa. Namun di balik wajah itu, pikirannya bekerja cepat, menata strategi yang akan membalikkan keadaan. Gita mulai membuka kembali catatan lama,
dokumen, dan aset-aset tersembunyi milik keluarganya. Selama ini, semua itu ia simpan dengan rapi. Rumah, tanah, usaha keluarga, rekening tabungan, dan beberapa investasi yang tidak diketahui siapapun, termasuk keluarga Adi. Semua yang selama ini dianggap miskin oleh ibu mertua, kini menjadi senjata yang akan menghancurkan kesombongan mereka. Ia juga mulai membangun jaringan kembali. Rekan-rekan bisnis lama, teman-teman berpengaruh, dan koneksi keluarga yang selama ini tidak ia gunakan. Tidak ada kemarahan yang muncul dalam proses ini, hanya ketenangan penuh perhitungan. Ia tahu bahwa balasan yang emosional bisa membuatnya kalah, sedangkan balasan yang terukur akan membuat semua orang terkejut. Suatu hari, Gita menghadiri pertemuan bisnis yang kebetulan juga diikuti Adi dan Maya. Di sana, Gita memperlihatkan sisi lain dari dirinya, percakapan yang santai tapi penuh wibawa, kemampuan negosiasi yang cerdas, dan pengaruh yang membuat orang-orang penting menghargainya. Maya, yang selama ini merasa lebih unggul, mulai merasakan ketegangan. Adi sendiri menatap Gita dengan rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan, campur malu dan heran. Kembali di rumah, Gita perlahan mulai menegaskan posisi baru. Ia tidak menegur Adi atau keluarga secara langsung, tetapi setiap langkahnya kini diiringi tindakan nyata. Keputusan finansial yang mempengaruhi beberapa proyek keluarga Adi, pengaruh sosial yang membuat orang mulai memandangnya dengan hormat, dan ketenangan yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum merendahkannya lagi. Maya merasa bahwa dunia mulai berubah. Perlahan, tetapi pasti. Ia menyadari bahwa posisi yang selama ini dianggap aman mulai goyah. Setiap senyum yang Gita lemparkan kini bukan lagi sekadar sopan, tetapi penuh makna, menandakan bahwa perempuan yang mereka kira lemah, ternyata memiliki kendali yang tidak mereka sadari. Adi mulai panik. Ia merasakan pergeseran yang tak ia mengerti sepenuhnya. Ia mulai sadar bahwa kesalahan terbesar bukan pada Gita, tetapi pada dirinya sendiri, karena ia terlalu mudah dipengaruhi keluarga dan Maya, dan tidak pernah melihat kemampuan sejati istrinya. Di sisi keluarga Adi, bisik-bisik mulai terdengar. Mereka mulai mempertanyakan sikap mereka, mempertimbangkan apa yang mereka abaikan selama ini. Bahkan Maya yang biasanya percaya diri, kini menatap Gita dengan sedikit waspada, menyadari bahwa perempuan yang diam dan tersudut itu bukan lagi yang sama. Takdir yang selama ini tampak berpihak pada Maya dan keluarga Adi, mulai berbalik. Gita tidak melakukan kekerasan atau pengkhianatan. Ia hanya menggunakan ketulusan, kesabaran, dan kecerdasannya sebagai alat untuk membalikkan keadaan. Dan di malam yang hening, Gita menatap langit dari jendela rumahnya. Ia tersenyum tipis, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Semuanya telah dimulai. Semua yang merendahkannya akan segera mengetahui bahwa perempuan yang diusir, yang ditertawakan, yang dianggap tidak selevel, kini mulai menulis takdirnya sendiri. Takdir yang akan membuat dunia mereka berbalik arah, dan membuat mereka menyesal telah meremehkannya. Suasana di rumah keluarga Adi saat itu terlihat biasa saja di permukaan. Lampu kristal berkilau, gelas-gelas berderet rapi, dan suara tawa yang terdengar ramah. Namun di balik itu, ada ketegangan yang mulai terasa. Semua mata kini perlahan menyorot Gita, bukan karena ia lemah, tetapi karena aura baru yang ia pancarkan, tenang, percaya diri, dan penuh wibawa. Gita tiba dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana namun elegan. Senyumnya ringan, tutur katanya santun, tapi ada kilau tertentu di matanya yang membuat siapapun yang menatapnya sejenak merasa tidak nyaman. Ia duduk di tempat yang telah disiapkan, sambil memperhatikan setiap orang, ibu mertua, Adi, Maya, dan anggota keluarga yang lain. Maya, yang selama ini merasa menang, kini mulai gelisah. Senyum manisnya sedikit berubah. Matanya sesekali mengikuti setiap gerakan Gita dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda hari ini. Ada kekuatan yang sebelumnya tidak ia perkirakan, dan itu berasal dari perempuan yang selama ini dianggap lemah. Dengan suara tenang tapi tegas, Gita mulai berbicara. Saya tahu selama ini keluarga Adi melihat saya sebagai orang yang tidak selevel, kurang berharga, dan bahkan dianggap beban. Tapi saya ingin semua orang melihat kenyataan yang selama ini disembunyikan. Ibunya Gita, yang hadir di belakangnya, hanya tersenyum tipis. Gita melanjutkan, keluarga saya mungkin tidak pernah tampak kaya atau berpengaruh. Tapi semua aset dan usaha yang selama ini dianggap remeh, sekarang berada di tangan saya. Investasi, rumah, properti, dan jaringan bisnis.
Semuanya sah dan dapat dibuktikan. Jadi, sebelum menilai seseorang dari tampilan atau asumsi, sebaiknya kita pastikan kebenaran terlebih dahulu. Suasana hening. Semua orang, ibu mertua, saudara, Adi, bahkan Maya, terdiam. Mereka tidak menyangka Gita memiliki posisi dan pengaruh yang sedemikian kuat, tersembunyi di balik kesederhanaannya. Bisikan mulai terdengar di antara keluarga, tatapan mereka berubah dari puas menjadi tercengang. Adi menatap Gita dengan campuran kagum, malu, dan panik. Ia menyadari kesalahan terbesar bukanlah pada Gita, tetapi pada dirinya sendiri. Ia terlalu mudah mengikuti tekanan keluarga dan membiarkan Maya mempengaruhi pikirannya, sehingga ia mengabaikan potensi luar biasa yang dimiliki istrinya. Maya, yang selalu percaya diri, kini merasa posisinya terancam. Ia mencoba tersenyum, mencoba tetap tenang, tetapi matanya berbicara lain. Ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Semua rencana yang ia susun untuk menyaingi Gita kini tampak rapuh. Gita mengangkat satu dokumen sebagai bukti. Ini adalah bukti semua yang saya bicarakan. Semua yang selama ini kalian anggap lemah, tidak berguna, dan tak berdaya, sekarang nyata. Saya tidak meminta kalian untuk menghargai saya, tapi setidaknya jangan meremehkan sebelum tahu kebenarannya. Ibunya Adi menelan ludah. Ia yang sebelumnya tertawa puas, kini mulai gemetar. Adi sendiri tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatap Gita dengan rasa bersalah yang mendalam. Suasana yang sebelumnya penuh ejekan, kini berganti menjadi keheningan yang mengguncang. Pengungkapan itu menghentikan semua permainan yang selama ini berjalan. Setiap tawa yang menusuk, setiap ejekan, setiap komentar merendahkan, semuanya kini berubah menjadi penyesalan yang tak terucapkan. Gita tidak perlu membalas dengan kemarahan. Kebenaran yang ia tunjukkan sudah cukup untuk mengguncang dunia mereka. Hari itu menjadi titik balik. Bukan hanya bagi Gita, tetapi juga bagi semua orang yang menilainya. Mereka kini menyadari bahwa perempuan yang diusir, ditertawakan, dan diremehkan, sebenarnya adalah perempuan yang memiliki kendali penuh atas takdirnya sendiri. Setelah pengungkapan Gita di acara keluarga yang mengguncang itu, dunia keluarga Adi tidak lagi sama. Suasana yang sebelumnya dipenuhi tawa, ejekan, dan kesombongan kini berubah menjadi kebingungan, ketegangan, dan penyesalan yang membeku. Semua mata kini menatap Gita dengan perasaan campur aduk, takjub, takut, dan malu. Adi berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya memerah. Ia menatap Gita, menyadari betapa besar kesalahannya. Semua tekanan dari ibu, ejekan keluarga, dan bisikan Maya telah membuatnya buta terhadap kebenaran. Bahwa perempuan yang ia nikahi bukanlah beban, melainkan sosok kuat yang selama ini ia abaikan. Rasa bersalah menghancurkan hatinya, tetapi ia juga tahu, waktu untuk memperbaiki semuanya sudah hampir habis. Ibu mertua, yang selama ini tertawa puas dan menilai Gita rendah, kini duduk terdiam. Wajahnya pucat, bibir gemetar, dan tangan yang sebelumnya menuding kini menutup di pangkuan. Ia menyadari bahwa keputusan yang ia anggap tepat, memaksa Adi menjauh dari Gita, mendukung Maya, dan menertawakan Gita, sekarang hanya menyisakan penyesalan. Maya, yang dulu tersenyum manis, kini kehilangan kendali. Senyumnya memudar, digantikan oleh tatapan panik. Semua strategi dan langkah yang ia susun untuk menguasai hati Adi dan posisi keluarga Adi, kini tampak sia-sia. Ia mulai merasakan bahwa Gita bukanlah perempuan yang bisa dipermainkan, melainkan perempuan yang sabar, cerdas, dan penuh perhitungan. Adi jatuh berlutut di depan Gita, sujud yang penuh penyesalan. Gita, aku salah. Aku bodoh karena mendengarkan mereka. Karena membiarkan diriku terpengaruh. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Suaranya bergetar, hampir pecah oleh rasa bersalah. Gita menatap Adi dengan tatapan tenang. Ia bisa saja membalas dengan kemarahan, dengan kata-kata pedas yang akan melukai, tapi ia memilih diam. Diamnya lebih tajam daripada kata-kata. Diamnya menunjukkan kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati yang telah membawanya ke titik ini. Ibu mertua mencoba berbicara, tetapi suaranya pecah. Putraku, ini, semua, kami, salah. Ia menundukkan kepala, tidak mampu menatap Gita. Setiap kata yang keluar hanya menegaskan kesalahan mereka sendiri. Maya, meskipun masih berdiri, merasa dunianya runtuh perlahan. Semua yang ia pikir ia kuasai. Adi,
keluarga, dan posisi di mata mereka tidak lagi berada di tangannya. Ia menyadari bahwa ketulusan Gita, yang selama ini ia remehkan, kini telah membalikkan keadaan. Gita berdiri, langkahnya mantap. Ia menatap Adi dan ibu mertua, tatapannya tajam namun tidak penuh dendam. Aku tidak membenci kalian. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa menilai seseorang dari tampilan dan asumsi adalah kesalahan terbesar. Aku tidak akan menangisi masa lalu, tapi aku akan tetap berdiri di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Sujud dan penyesalan mereka datang terlambat. Mereka baru menyadari bahwa perempuan yang selama ini mereka rendahkan, yang mereka anggap tak berdaya, ternyata memiliki kekuatan yang jauh melampaui apa yang mereka kira. Hari itu menjadi pengingat bagi semua. Penilaian, ejekan, dan hinaan mungkin terasa menyakitkan bagi sesaat, tapi ketulusan, kesabaran, dan perhitungan yang matang akan selalu menang pada waktunya. Gita tidak membalas dengan kemarahan, tapi keheningan dan ketegasannya sudah cukup untuk membuat semua orang menyadari siapa sebenarnya perempuan yang mereka anggap lemah. Dan di titik itu, dunia mereka berubah selamanya, karena perempuan yang diusir, yang ditertawakan, kini berdiri sebagai pengendali takdirnya sendiri. Hari itu adalah hari yang akan mengubah segalanya. Rumah keluarga Adi, yang dulu terasa menakutkan bagi Gita, kini menjadi saksi bisu dari kebangkitan dan kemenangan seorang perempuan yang selama ini dianggap lemah. Lampu-lampu kristal berkilau, tetapi aura yang hadir kali ini bukan lagi kesombongan atau ejekan, melainkan kekaguman, ketakutan, dan penghormatan yang tak bisa disangkal. Gita masuk dengan tenang, langkahnya mantap, pakaian sederhana namun elegan, rambutnya rapi, dan mata tajam menatap semua orang. Kali ini, bukan sebagai korban yang tersudut, tetapi sebagai pengendali situasi. Setiap mata tertuju padanya, dan setiap bisik yang terdengar di ruangan itu kini penuh rasa penasaran dan kekaguman. Adi berdiri di samping Maya. Wajahnya masih memerah karena rasa bersalah dan penyesalan yang belum hilang. Ia menatap Gita, merasakan campuran kekaguman, ketakutan, dan rasa malu yang mendalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah salah menilai, salah bertindak, dan membiarkan ketulusan istrinya disalahartikan. Ibu mertua, yang dulu menertawakan dan menilai rendah Gita, kini duduk terdiam. Bibirnya gemetar, tangan yang dulu menuding kini terlipat, dan matanya menatap Gita tanpa bisa berkata apa-apa. Semua kata-kata yang dulu ia lontarkan kini terasa hampa. Semua penilaian yang ia buat, semua ejekan yang ia ucapkan, kini berbalik menjadi rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Maya, yang selama ini merasa menang, kini terlihat goyah. Senyumnya yang dulu menawan memudar, digantikan rasa cemas dan ketakutan. Ia menyadari bahwa semua strategi, semua rencana yang ia susun untuk menyaingi Gita, kini runtuh. Posisi yang selama ini ia kira aman, kini tak lagi pasti. Gita membuka suaranya dengan tenang namun tegas. Selama ini, aku diam. Aku tersudut, aku dihina, aku ditertawakan. Tapi ketulusan, kesabaran, dan kemampuan yang selama ini kalian abaikan, kini membawaku ke titik ini. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Aku berdiri di sini bukan karena dendam, tapi karena kenyataan bahwa aku memiliki kendali atas hidupku sendiri. Ia menatap ibu mertua, tatapannya tajam. Kalian menilai aku dari apa yang terlihat. Kalian menertawakan aku karena kalian pikir aku lemah. Tapi ternyata, aku lebih kuat daripada yang kalian kira. Dan Adi, aku sudah membuktikan bahwa ketulusan dan integritas lebih berharga daripada segalanya. Adi menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Ia sadar bahwa dunia yang dulu ia anggap pasti kini berubah total. Maya pun mulai menyadari bahwa perempuan yang selama ini ia remehkan, kini berada di level yang tak pernah ia bayangkan. Gita tersenyum tipis. Langkahnya mantap saat ia melangkah ke tengah ruangan. Semua orang yang dulu menertawakannya kini hanya bisa diam dan menyaksikan. Ia bukan lagi istri yang tersudut, bukan lagi korban hinaan, tetapi sosok perempuan yang menentukan arah hidupnya sendiri. Di luar semua itu, Gita tahu kemenangan ini bukan tentang membalas dendam. Kemenangan ini tentang menegakkan harga diri, tentang menunjukkan bahwa ketulusan, kesabaran, dan perhitungan yang matang selalu menang pada waktunya. Hari itu menjadi bukti, level Gita kini tak pernah sama lagi dengan yang dulu mereka anggap remeh. Lampu kristal berkilau, tetapi sorot mata Gita lebih terang daripada semua kilau itu.
Dunia keluarga Adi telah berubah selamanya. Mereka tidak lagi bisa menilai, meremehkan, atau menertawakannya. Karena perempuan yang dulu tersudut, kini berdiri sebagai pengendali, sebagai pemenang, dan sebagai bukti bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari uang atau status, tetapi dari keteguhan hati dan kemampuan untuk bangkit ketika dunia mencoba menjatuhkanmu. Dan di titik itu, semua yang pernah menertawakannya tahu satu hal yang tak bisa mereka hapus. Gita adalah level yang tak pernah sama lagi.